Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kami atas nama Muhammad Raqibul Khairi, NIM 2021 0960 1197. Kami akan mempresentasikan administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihin MPD. Semoga nanti apa yang saya presentasikan menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita lanjutkan untuk konsep dasar administrasi pendidikan. Pengertian administrasi, ada dua pengertian administrasi, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Satu, administrasi dalam arti sempit, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk penyediaan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini lebih tepat disebut tata usaha. Yang kedua, administrasi dalam arti luas, kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi pengertian administrasi dalam arti luas adalah memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara struktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai dan memanfaatkan sebagai sumber. Fungsi administrasi ada 5. Fungsi pendukung administrasi yaitu fungsi rutin, yaitu administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan. Yang kedua yaitu fungsi teknis. Fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan yang memadai. Yang ketiga, fungsi analis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, yaitu fungsi interpersonal, fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan permotivasian. Selanjutnya ada beberapa rumusan lain seperti bawah ini. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, mengerjakan, mengembangkan, dan menjalankan satu organisasi yang dijalankan administrator. Pengertian yang kedua, administrasi adalah proses perencanaan atau pengorganisasian, pengendalian, ini disebut juga manajemen, penilaian dan pengawasan suatu usaha. Yang ketiga, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk tujuan yang ditentukan sebelumnya. Supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari dua kata yaitu super dan vision. Dalam Webster's New World Dictionary, istilah super berarti higher in rank or position than, superior to superintendent, a greater or better than other. Sedangkan kata vision berarti the ability to perfect something not actuality fixed, atau mental accounting organ forex. Secara etimologi, supervisi menurut S. Wajowasito dan WJS Purwadarminta yang dikutip oleh Ahmed Tumbun tahun 1993, supervisi dialih bahasakan dari perkataan Inggris supervision yang artinya pengawasan. Supervisi adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik dijalankan
berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjaan. Memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawasan biasa. Istilah supervisi adalah pengawasan dalam kelembagaan pendidikan, diidentikan dengan supervisi pengawasan profesional. Hal ini tentu diharapkan pada berbagai peristiwa dan kegiatan. Contoh, jika pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah, maka pengawasan dilakukan untuk melihat kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswa. Namun, jika supervisi dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan, maka kepala sekolah dalam konteks kelembagaan jelas memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Pada beberapa kajian seperti yang diungkapkan oleh Giorgio tahun 1966, dikemukakan bahwa 5 fungsi utama supervisi. Di antara lain adalah fungsi inspeksi, yang kedua fungsi penelitian, yang ketiga fungsi pelatihan, yang keempat fungsi bimbingan, dan yang kelima fungsi penilaian. Akan kami lanjutkan metode dan teknik supervisi pendidikan. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai, baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Sedangkan teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor. Dan teknik yang dilaksanakan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha merumuskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah yang lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam supervisi dikenal dengan 2 teknik besar, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual antara lain berupa kunjungan dan observasi kelas, 2 individual conference, yang ketiga kunjungan antar guru-guru, yang keempat melalui evaluasi diri, yang kelima supervisory bulletin, yang keenam bisa professional reading, yang ketujuh professional writing. Sedangkan teknik kelompok antara lain yaitu rapat staf kelompok, yang kedua orientasi guru baru, yang ketiga kurikulum laboratory, yang keempat panitia, yang kelima perpustakaan profesional, yang keenam demonstrasi mengajar, yang ketujuh lokakarya, yang kedelapan field trip for step personnel, yang ke-9 panel of forum discussion, yang ke-10 in service training, dan yang terakhir yaitu organisasi profesional. Pada teknik individual seperti dengan melakukan kunjungan dan observasi kelas, pada beberapa pendapat sering dipandang sebagai salah satu kegiatan yang menyebabkan pendidikan yang berbeda, terutama di kalangan guru serta kepala sekolah yang diamati oleh pengawas satuan pendidikan. Walaupun pada prinsipnya kunjungan kelas merupakan perekaman informasi akurat yang datang secara langsung dari sumber belajar, seperti guru dan peserta didik. Sisi lain yang juga harus dikembangkan dalam kunjungan kelas atau observasi adalah menghilangkan adanya kesan atasan dan bawahan. Sebab kesan ini akan menimbulkan kesan negatif bagi yang melaksanakan observasi ataupun yang diobservasi itu sendiri. Akan tetapi hubungan yang harus dikembangkan adalah atas dasar kerjasama dan profesionalisme antara guru, kepala sekolah, dan supervisor itu sendiri. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa observasi kelas hendaknya dilakukan dengan memakai instrumen yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak,
dengan sebelumnya melakukan pertemuan pribadi atau paling tidak diberitahukan terlebih dahulu kisi-kisi yang akan diujikan di lapangan oleh supervisor. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup ini meliputi khususnya dalam bidang kesekretarisan ya. A. Menyelenggarakan tata hubungan yang baik secara intern maupun secara ekstern. Yang B. Menyelenggarakan kepanitiaan rapat. Yang C. Menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya rahasia. D. Menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. E. Menjalankan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas terutama untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas pokok organisasi. F. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan khususnya yang berhubungan dengan surat menyurat dan meliputi pembuatan surat, penerimaan, pengolahan, pendistribusian, dan penyimpanan. Tujuan dan fungsi supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik adalah membantu dosen atau instruktur pengembangan kompetensi. B. Mengembangkan kurikulum. C. Mengembangkan kelompok kerja dosen atau instruktur dan membimbing penelitian tindak kelas. Ini 3 tujuan supervisi akademik. 3 tujuan supervisi akademik adalah pengembangan profesionalisme, penumbuh motivasi, yang ketiga yaitu pengawasan kualitas. Prinsip supervisi akademik ini praktis, sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, terus ada kekeluargaan, ini dan humanis ya, demokratis, aktif, humanis, seperti itu. Selanjutnya berkesinambungan. Ini sementara ini yang kami dapat sampaikan. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Semoga kita diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.